Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 pada semester 2 ini. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah makna sholat bagian 2 atau part 2. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya Allah rabbal alamin. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu tentang materi hari ini. Anak-anak, sebelum kita sholat, kita diwajibkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus wudhu? Nah, jawabannya, karena sholat itu ibadah untuk menghadap Allah. Kita beribadah untuk menyembah Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghadap kepada Zat yang Maha Suci, maka kita pun harus dalam keadaan suci. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, kalau dalam keadaan kotor, tentu tidak sah sholatnya. Dengan berwudu ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga kebersihan, membersihkan badan setiap hari, kemudian membersihkan pakaian, membersihkan tempat tinggal, dan membersihkan lingkungan. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih atau membersihkan diri. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar-gambar jam berikut ini. Gambar jam ini menunjukkan waktu-waktu sholat. Dari mulai sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tidak sembarangan melaksanakan sholat seenaknya sendiri. Misalnya mau sholat duhur jam 10 ya, sudah mau melaksanakan sholat duhur, tidak boleh. Atau jam 11 juga belum waktunya. Atau mau melaksanakan sholat maghrib setengah 6 atau jam 5 mau melaksanakan sholat maghrib, tidak boleh. Walaupun kita melaksanakan sholat, tapi sholat kita tidak sah karena belum waktunya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa disiplin waktu. Disiplin dalam beribadah. Contohnya ibadah sholat ini. Kemudian disiplin dalam belajar. Disiplin dalam menyetorkan tugas. Kalau kata Bu Guru, nih tugas harus diselesaikan hari ini. Misalnya ditunggu sampai jam 9 malam. Laksanakan tugas tersebut ya. Jangan sampai menunggu berhari-hari baru mengirimkan tugas. Itu artinya tidak disiplin waktu. Atau misalnya kalau dalam keadaan normal, sekolah masuk jam 7, pulangnya jam 12. Harusnya datang lebih awal, sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Jangan sampai masuk sekolah jam 7 kemudian kamu datangnya jam 8, berarti itu kesiangan ya. Ayo mari kita melaksanakan disiplin waktu agar kita menjadi orang yang sukses. Anak-anak, kalau kita sholat berjamaah, di situ ada imam dan makmum. Imam adalah orang yang di depan yang memimpin sholat. Sedangkan makmum yang mengikuti imam, yaitu di belakang. Kalau kita menjadi makmum, kita tidak boleh mendahului gerakan imam.
Kalau kita mendahului, berarti sholat berjamaahnya menjadi tidak sah. Kita harus mengikuti apapun gerakan imam. Kalau imam ruku, maka kita ikut ruku. Kalau imam sujud, kita pun ikut sujud. Tidak boleh misalnya imam ruku kemudian kamu sujud. Itu menjadi sholatnya malah menjadi batal ya. Berjamaahnya itu tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kita ini harus taat kepada pemimpin. Pemimpin di dalam rumah yaitu ayah ya, sebagai kepala keluarga harus kita taati ya. Kemudian kalau di sekolah, di dalam kelas, pemimpinnya itu adalah guru ya. Ketika guru ada di depan kelas, berarti guru menjadi pemimpin. Oleh karena itu kalian harus taat apa yang diperintahkan oleh bu guru. Kemudian ada pemimpin pemerintahan, misalnya dari bawah ada RT, ada RW, kemudian lurah, camat, sampai ke bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Nah, kita harus mentaati pemimpin ya. Tidak boleh kita membangkang terhadap pemimpin. Kemudian dengan sholat berjamaah juga kita diajarkan untuk senantiasa kompak. Gerakan-gerakan sholat itu, setiap makmum mengikuti gerakan imam itu menunjukkan kekompakan, kebersamaan ya dengan sholat berjamaah itu. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar gerakan ruku dan gerakan sujud. Dalam sujud artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah lah zat yang maha tinggi. Sebagaimana bacaan sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hanya Allah zat yang maha tinggi. Kemudian ruku juga demikian. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita memuji Allah, hanya Allah zat yang maha tinggi, maka tidak pantas kita untuk tinggi hati atau sombong. Kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, hanya Allah zat yang maha tinggi. Oleh karena itu, gerakan ruku dan sujud mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki sikap rendah hati. Coba lihat gambar berikut ini. Nih, ada gambar sedang menengok orang yang sakit, kemudian yang bersalaman ya, ngobrol, bercengkrama. Ini menunjukkan bahwa dengan sholat akan tercipta hidup damai. Karena sudah memiliki sikap rendah hati, maka orang yang senantiasa rendah hati itu akan menciptakan hidup yang damai. Perkataannya tidak menyinggung orang lain, sikapnya juga demikian, tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan agama yang dianut oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang yang sakit atau teman kamu yang sakit sementara orang tersebut non-muslim, maka kita harus tetap menengoknya ya, walaupun berbeda agama. Tidak boleh membeda-bedakan dalam kehidupan sosial. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Dengan demikian maka akan tercipta hidup yang damai. Nah, ini lembar kerja ya. Setelah kalian menyimak apa yang Ibu jelaskan, silakan kerjakan lembar kerja berikut ini. Lembar kerja ini ditulis di buku tulis, kemudian diisi. Kalau sudah selesai dipotongkan dan dikirimkan ke WhatsApp ya. Ini semuanya ada 5 pertanyaan. Silakan kalian tulis dan isi. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.